dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda semua dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat AA? Alhamdulillah sehat dan hari ini bahagia sekali karena Ahilman bisa ketemu dengan calon bidadari surga. Amin. Mudah-mudahan bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini calon-calon bidadari surga juga berasal dari berbagai majelis taklim nih yang hadir. Sudah ada dari Majelis Taklim Anissa Desa Lumpang Parung Panjang, Majelis Taklim Nurul Amin Desa Gintung Cilejet Parung Panjang, Majelis Taklim Nurul Hikmah Desa Lumpang Parung Panjang, Majelis Taklim Batu Ridho Al-Ikhlas Baitul Ridho Al-Ikhlas Cibolerang Bandung, Majelis Taklim Asyariah Sukatani Cikarang, dan Majelis Taklim Batur Rahman Kresek Tangerang. Assalamualaikum. Ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah. Bu. Budu mau tanya boleh? Apa tanggapan ibu-ibu dengan suami yang punya istri lebih dari satu? Aduh. Langsung adu aja deh. Apa Bu kira-kira? Tanggapan pengen jujur aja jujur. Kecewa. Kalau suami ibu, kalau suami yang lain tetap kecewa. Kenapa nggak ke ibu gitu? Intinya rata-rata melihatnya pahit, kecewa. Boleh harus adil, tega, adu. Ada yang bilang adu tadi. Innalillahi ya. Karena betul, karena kebanyakan langsung menghujat kepada istri kedua. Banyak yang bilang tega, merusak rumah tangga orang, ya kan? Ya kan? Ada juga yang nyalahin istri pertamanya. Ada yang menyalahkan istri pertamanya. Dasar gimana sih gak bisa jagain suami, diambil orang suaminya. Nah ada yang bisa bilang begitu. Banyak anggapan. Nah makanya banyak yang bilang bahwa wanita tidak mau yang namanya dimadu. Walaupun manis tapi pahit katanya Bu ya. Jadi maunya diracun. Nah ini yang akan kita bahas bersama Ahilman ya. Agar gak salah arah dalam kajian ini ya, kita akan mendengarkan tausiah Ahilman antara yang pertama dan yang kedua. Nah ini seperti lagu ya, antara pertama dan kedua Bapak pilih yang mana? Antara yang pertama dan yang kedua, menjadi yang pertama itu anugerah, menjadi yang kedua tidak salah. Ini kita dengarkan tausiah dari Ahilman. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bunda
Menjadi yang pertama itu anugerah, dan menjadi yang kedua itu tidak salah. Di dalam kehidupan kadang tidak semua hal bisa sesuai dengan rencana kita. Iya apa iya? Kadang dalam hidup kita maunya begini, jadinya begitu. Betul? Maunya si A, jadinya si B. Mohon maaf Bunda sayang, kita mungkin pernah menemukan ada rumah tangga yang punya pasangannya satu, tapi juga ada rumah tangga yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu. Ada? Di dekat kita ada? Di lingkungan kita ada? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Ya, tuh katakan tuh. Tuh. Maka mohon maaf, Ahilman di awal ingin melembutkan hati kita semua. Kalau ada rumah tangga yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu, punten. Kalau prosesnya benar, caranya benar, sikapnya benar, perilakunya benar, maka dengan izin Allah saya ingin menyampaikan, menjadi yang pertama itu anugerah, tapi menjadi yang kedua juga tidak salah. Betul? Maka di dalam Islam memang ada dan diperbolehkan berpoligami. Ada, boleh, tapi ingat, tidak semua orang punya kemampuan dan punya kapasitas untuk memiliki pasangan lebih daripada satu. Betul? Kalaupun ada yang ditakdirkan punya pasangan lebih dari satu, syaratnya harus adil. Harus apa? Adil. Ibu biasa aja Bu, kayak ngambek gitu ya. Harus adil. Maka pertanyaannya, apa itu adil? Adil itu bukan tentang sama rata. Adil itu bukan tentang sama rasa. Tapi adil itu tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul? Adil dalam perasaan itu nggak mungkin. Betul nggak? Pasti kecondongan perasaan akan ada, baik kepada istri yang pertama atau istri yang kedua. Tapi kalau boleh ditanya, sebaiknya perasaan yang paling dominan harus kepada istri yang pertama atau istri yang kedua? Pertama. Betul. Sepakat. Harusnya ketika dia ditakdirkan punya istri dua, harusnya cinta kepada yang pertama harus lebih besar. Betul? Bagaimanapun istri yang pertama yang mendampinginya dari awal. Betul? Yang pertama menemaninya dari nol. Betul? Yang pertama yang sabar, yang tabah, yang ikhlas menjadi yang pertama. Betul? Maka dengan tegas katakan, salah kalau ada orang yang punya istri dua tapi cinta kepada yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Betul? Adil di sini dalam bentuk apa yang bisa dilihat oleh mata. Urusan ekonomi bisa adil? Bisa. Istri yang pertama dikasih 5 juta, istri yang kedua? Sama. 5 juta, adil atau tidak? Belum tentu. Lihat, istri yang pertama apa kebutuhannya, betul? Istri yang kedua apa kebutuhannya, betul? Maka adil bukan tentang sama. Adil itu tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun untuk bisa adil rasanya sulit. Apa? Lebih keras? Lebih keras? Maka tidak semua orang bisa berpoligami, betul?
di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Sekali-kali engkau pengen adil, rasanya agak sulit. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang namanya perempuan cemburunya luar biasa. Betul? Apalagi yang namanya perempuan hatinya sensitif. Nggak bisa. Maka bagaimana caranya? Wa intuslihu, berbuat baiklah kepada keduanya. Betul? Dan jangan lupa wa tattaqu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melembutkan hati pasangan kita siapa? Allah. Yang mengakurkan dua orang yang bertengkar siapa? Allah. Banyak orang, mohon izin, ketika ingin berpoligami sibuk mengejar nafsunya, tapi lupa menghadirkan takwanya di hadapan Allah. Betul? Ujungnya yang pertama marah, yang kedua marah. Kalau dua-duanya marah, harus kemana saya pergi? Maka mohon maaf, butuhnya iman dan takwa. Betul? Maka kalau belum bisa, jangan pernah mengambil jalan untuk punya istri dua. Betul? Kalau belum bisa bertakwa, kalau belum bisa beriman, mohon maaf, rasanya buang jauh-jauh untuk berpikir punya istri dua. Betul? Membahagiakan yang pertama aja belum bisa. Apa? Betul? Masuk baru satu, cuma satu. Membahagiakan yang pertama saja belum bisa, apalagi nambah dua. Bahkan mohon izin, di akhir ingin peringatkan dengan satu hadis. Boleh? Kata Nabi, barang siapa yang ketika hidup di dunia dia punya istri lebih dari satu, berarti 2 atau 3 dan seterusnya sampai 4, dan dia tidak berlaku adil, maka mohon maaf, ketika nanti di hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Contohin Bang Bedu. Nggak adil, berat sebelah. Maka akan berjalan dengdek, condong ke kiri atau condong ke kanan. Nauzubillahi min dalik. Daripada 2 tidak bisa berlaku adil, lebih baik 1 tapi bisa membahagiakan salah satu itu. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang ada di sini. Punya istri 1 anugerah. Iya. Jadi yang kedua tidak salah. Menjadi yang ketiga masih sah. Yang keempat? Menjadi yang keempat waspadalah. Yang kelima sudahlah. Susah dikasih tahunya berarti itu ya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Oh, enggak ada yang mau. Bu, dah silakan dah. Yang mau aja dah, ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng Sa'diah dari Majelis Taklim An-Nisa Parung Panjang Bogor. Parung Panjang, tepuk tangan untuk orang Parung Panjang. Oh, ini Ibu Neneng yang terkenal di lagunya ada. Apa tuh? Neng, ayo Neng. Silakan Ibu Neneng. Saya izin bertanya sama AA. Boleh. Begini AA, pernikahan dalam pernikahan kontrak itu diperbolehkan tidak dalam Islam? Pernikahan kontrak? Iya. Berapa sebulan kontraknya Bu? Kontrakan tuh ya beda. Begini ceritanya AA. Jeng. Saya punya tetangga mempunyai seorang anak perempuan, harus menikah dengan orang yang sudah berumur. Anak perempuan tersebut baru berusia 18 tahun dan prianya 50 tahun, sudah beristri. Posisi pria tersebut emang orang kaya.
Iya. terkena orang punya lah di daerahnya. Juragan lah ya. Gitu, ya. Juragan Empang. Iya ya. Dan sudah beristri. Sudah beristri, iya betul. Orang tuanya ini memaksa anaknya menikah untuk jadi istri kedua. Oke. Karena kalau tidak mau dia bisa putus kuliah. Karena gak ada biaya lagi dari orang tuanya. Iya, dia tidak bisa membiayai anaknya untuk kuliah. Kalau mau lanjut kuliah, nikahlah sama orang tersebut. Iya. Biar dibiayain kuliahnya. Benar. Oke. Terus orang tuanya juga terlilit utang ke bank. Terlilit utang. Ya. Terus Akhirnya anak tersebut mau jadi istri kedua dengan syarat ada perjanjian kontrak. kontrak. Iya. Yang minta kontrak calon wanitanya. Iya, sang wanitanya. Anaknya, okay. Iya. Apa isi kontraknya? Itu dia. Dia mau menjadi istri kedua. Terus disetujui kontraknya itu oleh kontraknya disetujui nggak kontraknya? disetujui sama anak tersebut, tapi ada perjanjian. Oh, iya, perjanjian kontrak tersebut. Jadi sebelum lulus dia tidak mau berhubungan badan, takut hamil katanya. Don't touch me, jangan sentuh saya dulu gitu pokoknya. Ya. Oke, terus? Saya mau tanya tuh sama AA, apa diperbolehkan, apa sah itu perjanjian kontrak tersebut dalam pernikahan? Saya mohon pencerahannya dari AA. Oke. Terus kata suami ibu gimana? Suami ibu nerima? Saya sudah tidak bersuami. Oh ya, maaf ibu. Ya. Ya. Oke, kita dengarkan AA jawaban ibu ya. Ya. Silakan AA, dijawab Pak. Baik, Bunda. Izin mungkin AA sedikit luruskan pertanyaannya. Ada dua mungkin yang harus coba kita lihat. Yang pertama terkait dengan kawin kontrak atau disebut dengan nikah mut'ah. Itu haram hukumnya. Tidak ada. Ya. Yang kedua, Bunda bertanya tentang perjanjian pranikah. Ini dua hal yang berbeda nih. Beda. Jadi yang pertama, kalau bicara nikah kontrak nggak boleh. Di dalam agama kita tidak dibenarkan, itu perbuatan yang haram. Nah, adapun yang kedua, mungkin konteks pertanyaan Ibu tentang perjanjian pranikah. Misalnya kan ada ya, mungkin kita kayak bikin perjanjian, mungkin kita jangan dulu punya anak misalnya. Terus tadi kita nanti abis nikah tinggalnya di rumah sendiri salah satu misalnya. Jadi itu perjanjian. Atau kalau bercerai jangan ngurusin harta kuno gini. Iya, jadi gitu. ada perjanjian. Misalnya kamu mohon izin ya, kalau kamu nyakitin saya dengan cara begini, nah itu dibuat perjanjian pranikah. Tapi mohon izin kalau melihat konteks perjanjiannya itu tidak dibenarkan. Nikah itu kan artinya bercampur. Tadi kata Mas Budo ya kalau nggak bercampur ya ngapain? Tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Iya kan? Ya. Karena nikah itu bercampur. Bercampur dengan jalan yang baik, berharap punya keturunan yang baik. Betul gak? Makanya mohon maaf, nafkah itu bukan hanya urusan materi, tapi nafkah juga termasuk menyenangkan, membahagiakan batin pasangan kita. Itu juga nafkah. Bagi laki-laki, punten mohon maaf, penting mendapatkan apa bahasa enaknya ya, penting mendapatkan kebutuhan secara biologisnya, betul nggak? Tapi juga jangan kaget, perempuan juga butuh kebutuhan biologisnya. Bedanya laki-laki lebih terang-terangan, perempuan bisa nahan, betul nggak? Tapi dua-duanya butuh, maka nikah itu bercampur. Tapi punten, AA harus gak kasih keterangannya. Bercampur dalam artian dengan baik. Karena banyak, punten ya, banyak rumah tangga ketika bercampur tidak menghadirkan adab. Padahal ingat, ini manusia, bukan binatang, bukan hewan. Maka adab-adab bercampurnya perlu kita pelajari. Contoh, misalnya Bunda sebelum bercampur dengan pasangan ambil air wudhu. Suka nggak begitu?
Ambil air teh paling Bunda. Iya kan? Izin sebelum bercampur sholat 2 rakaat, betul? Terus berdoa, terus ada posisinya menghadap kanan. Nah. Ini penting. Bunda mah kalau mau bercampur teh main. Lupa. Ada doanya, hafal nggak? Apa doanya? Tuh kan? Minimal bismillahirrahmanirrahim. Maka betul dalam Quran disebutkan fa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah, bercampurlah dengan pasanganmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kembali kepada pertanyaan Bunda, rasanya perjanjiannya kurang tepat dan tidak dibenarkan jika ada perjanjian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Neneng dong, Ibu. Sama-sama Ibu Neneng. Setelah ini kita kembali lagi. Jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Senyum yang selalu dibagi ibu dan kakak baju putih biru, semuanya juga ikut tersenyum. Karena setiap benih yang tumbuh pasti selalu ada yang mendampingi. Senyum ibu semakin mekar. Terima kasih ibu yang sudah selalu ada. Terima kasih kakak baju putih biru yang sudah membersamai kami. Di tengah-tengah syuting gini, pasti lapar. Kencana, untung ada CDA Korean Series. Enaknya debak. Rasanya enak, nyiapinnya praktis, ngenyangin lagi, dan yang pastinya halal. Makanan Korea yang pasti enak, ya CDA. Be the first to have the next innovation of Gold Boy, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Boy design. Introducing the new Antam LM Gold Boy, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold reinvented. Scan barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Be the first to have the next innovation of Gold Boy, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Boy design. Introducing the new Antam LM Gold Boy, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold reinvented. Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling menghibur.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Tema kita masih membahas antara yang pertama dan yang kedua, bagaimana belajar sikap adil dari Rasulullah SAW. Nanti akan dibahas sama A, tapi ya sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah seperti biasa yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari tadi nih saya cari nih dari @duoratu penyanyi. Ya. Wah, duoratu penyanyi. Assalamualaikum Ahilman. Duoratu penyanyi ini ya. Oke. Izin, Ratu mau bertanya tentang suami Ratu. Berarti raja suaminya nih berarti. Tentang suami Ratu yang sudah bersikap adil dalam urusan nafkah batin. Mohon maaf, bukan sudah tapi susah ya. Susah ya. Ratu mau bertanya tentang suami Ratu yang susah bersikap adil dalam urusan nafkah batin. Nafkah batin itu nafkah lahir batinnya. Bikin sakit gitu batin. Jadi ceritanya begini, Ratu ini merupakan istri kedua. Suami punya istri pertama. Nah, yang biasa Ratu panggil dengan panggilan Jawa Mbok D. Waduh, karena mungkin pertama yang dipanggil Mbok D. Nah, suami Ratu ini kalau urusan nafkah batin selalu condong ke Ratu, bukan ke Mbok D. Nah, nasihat apa yang bisa Ratu kasih ke suami supaya dia bisa adil dalam memberikan nafkah batin? Ahilman, susah ya jawabannya ayah. Harus ngalamin dulu baru bisa ngasih jawaban. Silakan. Bunda. Ini yang tadi Ahilman sampaikan. Sulit. Apa? Sulit kalau kita minta adil pada urusan perasaan. Termasuk mohon maaf juga sulit untuk bisa diterjemahkan tentang rasa yang dirasakan saat kita bercampur dengan pasangan yang pertama atau yang kedua. Maka mohon maaf, tidak boleh membandingkan rasa antara yang pertama dengan yang kedua. Ini konsekuensi. Jadi mohon maaf, kalau kita punya istri lebih dari satu, saat kita bercampur dengan yang pertama nggak boleh ngomongin yang kedua. Dan saat kita bercampur dengan yang kedua jangan juga bicarain yang pertama. Maka nggak boleh menjelekan. Punten memuji salah satu tapi menjelekan yang salah satu lainnya nggak boleh. Maka dalam bab ini juga udah salah. Kalau kita bilang aku mah lebih nikmat sama kamu dibanding sama dia, nggak boleh. Pada bab ini saja kita tuh perlu punya adab, perlu punya etika, betul nggak? Kalau sedang dengan yang pertama, kudu fokus dengan yang pertama. Kalau sedang dengan yang kedua, fokus dengan yang kedua. Kalau saat dengan yang pertama kita malah ngejelekin yang pertama, punten, muji yang kedua, sakit enggak? Sakit. Di mana sakit? Maka memang tidak mudah. Maka dari awal, ini kenapa temanya ini sih? Saya juga nggak tahu. Saya cuma bawain doang. Oh, Egi. Ini tidak mudah. Maka benar. Ilmu menjadi penting, iman menjadi penting, betul nggak? Karena ternyata memanai adil itu tidak bisa. Minimal cara kita mencintai pasangan kita dengan memujinya, menghargainya. Punten ya, mungkin rasanya beda. Tapi walaupun rasanya beda, jangan menjelekan dan mengagulkan yang lainnya. Itu bikin sakit. Tetap kita punya hati, dia punya hati, betul? Belajarlah saling menjaga hati. Bukankah itu yang Nabi SAW hadirkan dalam hidupnya? Boleh saya bercerita? Boleh. Satu kali ada kisah
baginda Nabi itu sedang di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Aisyah lagi masak. Lagi apa? Lagi masak, nyiapin makanan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Aisyah lagi masak, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh ce, diam aja. Assalamualaikum. Dibuka sama Nabi, Masya Allah. Pas dibuka, yang datang istri Nabi yang lain. Dikisahkan namanya Saudah binti Jamaah. Saudah ini datang ke rumah Nabi sambil bawa makanan. Qadarullah, Saudah ini dikenal kalau masak enak. Karena Saudah lebih senior daripada Aisyah secara usia. Kalau masak enak. Ibu, jadi Aisyah deg-degan gak? Aisyah lagi masak, yang datang siapa? Saudah. Masakannya enak. Deg-degan gak jadi Aisyah? Singkat cerita, pas Aisyah lagi masak, dibanting penggorengannya. Dibanting. Baginda Nabi kaget. Di dapur ada apa? Kata baginda Nabi, Saudah, saya terima makananmu, terima kasih ya. Tapi ini Aisyah lagi ngambek kayaknya. Saudah pulang lagi, maka Nabi nyamperin Aisyah. Bener, ketika sampai ke dapur berantakan penggorengan. Nabi kemudian nanya, wahai istriku, ya Humairo. Lihat, Nabi tuh kalau manggil Aisyah panggilannya apa? Ya Humairo, yang berpipi kemerah-merahan. Bunda kalau dipanggil sama suami apa? Jadi dipanggil dengan pujian, ya Humairo, yang berpipi kemerah-merahan. Mulai itu Nabi tahu Aisyah lagi ngambek, dipuji. Mulai Nabi nanya, wahai istriku, ada apa ini? Kenapa penggorengannya jatuh ke bawah? Perempuan kalau lagi ngambek jawab apa enggak? Kalau lagi ngambek jawab apa enggak? Aisyah cuma bilang gini, kenapa? Apa kata Aisyah? Enggak, aku pengen pulang ke rumah ayahku. Jadi kalau bahasa kita begitu. Kata Nabi, kenapa? Enggak, aku pengen pulang. Nabi tahu Aisyah cemburu. Maka saat Aisyah cemburu, Nabi enggak ngekang, enggak marah. Apa kata Nabi? Oh, mau pulang? Ya udah. Mau dianterin sama aku enggak pulangnya? Mungkin kalau suami ibu pulang aja. Ngapain? Mungkin kita begitu. Tapi ini enggak. Mau dianterin? Ya udah, singkat cerita dianterin. Sampai ke rumah, ketemu dengan mertuanya. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar teh sahabatnya baginda Nabi. Betul nggak? Sekaligus muridnya baginda Nabi. Aisyah pulang ngadu sama bapaknya. Mungkin kalau bahasa kita begini, ayah, tuh suami aku jahat, gitu kali ya. Kalau bahasa kita begitu. Kata Abu Bakar, kan nggak mungkin Nabi begitu. Maka saat Aisyah kesal, cemburu, ngadu sama ayahnya, ayahnya bilang, putriku, nggak mungkin baginda Nabi begitu. Iya, tapi aku lagi masak, cerita. Curhat anak sama bapak. Tiba-tiba mau ditampar sama Abu Bakar. Pas mau ditampar, dihalangin sama Nabi SAW. Jangan. Aisyah ada di belakang Nabi, gini aja. Kata Nabi, untung ada gua kan. Untung ada saya. Pas lagi mau dipukulin, ditampar, dipegang. Apa kata Nabi? Abu Bakar, tidak ada yang salah dengan putrimu. Kalau dia cemburu, pasti salah aku sebagai suaminya, yang mungkin tidak bisa menjelaskan rasa adilku kepada dirinya. Kata Aisyah, so sweet ya Allah. Aku punya suami seindah ini hatinya. Saya mau bilang begini ke ibu. Punya hati yang lembut jadi suami itu penting atau tidak?
Maka adilnya seorang suami itu bukan tentang urusan memberi, tapi adilnya seorang suami tentang menghargai dan menghormati. Betul? Mohon maaf, mungkin banyak di antara bunda hartanya tidak banyak, tapi suami memberikan kenyamanan dalam kehidupan bunda. Dia tidak pernah menghina, dia tidak pernah menjatuhkan. Kalau bicara soft spoken banget kalau anak sekarang mah. Kalau manggil tuh bunda, ibu. Iya ayah. Coba, mungkin hartanya biasa, tapi solehnya luar biasa. Ibu mau atau tidak? Daripada sebaliknya, mungkin hartanya banyak, pemberiannya banyak, tapi KDRT di rumah tangga, menghina di rumah tangga, menjatuhkan di rumah tangga. Ibu mau tidak? Maka kadang penting kita membahagiakan pasangan. Betul? Mungkin bukan dengan materi, tapi dengan hati yang pandai menghargai dan menghormati. Belajarlah sikap adil dari Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Aisyah, Nabi mengatakan masakanmu yang paling enak. Ketika bertemu dengan istri yang lain, masakanmu yang paling enak. Tidak membandingkan antara yang satu dan yang kedua, itu tanda dia berlaku adil. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja kembali Budu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ana, nggak mau Bu. Ini Ibu, ya mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Parung Panjang Bogor. Udah bobok Nina? Udah. Baru bangun. Baru bangun dia ya. Silakan Bu Nina. Saya mau cerita. Boleh. Tentang tausiah tentang poligami. Saya jadi teringat dengan kisah pernikahan adik saya. Jadi gini adik saya itu dimadu oleh suaminya. Yang lebih sakitnya lagi sakit banget dia suaminya itu menikah diam-diam dengan teman dekatnya sendiri. Coba bayangin sesakit apa adik saya itu Susah dibayangin. Susah. Iya. Harus dirasain ya. Iya, sakit banget. Harus dirasakan sakitnya. Dan akhirnya adik saya itu bukan tipe cewek yang cuma bisa nangis doang dan diam-diam dia bersifat balas dengan kejahatan. Dia diam-diam dendam. Dendam. Oke. Terus. Dengan kejahatan dia balas dendam ke suaminya dengan madunya itu, dengan bersikap oke, gitu ya. Kamu boleh nikah lagi, tapi kamu jangan ajak istri kedua kamu itu ke rumah, dan saya nggak mau anak-anak nanti melihat kamu dengan pelakor. Gitu. Oke, kata adiknya Mbak. Dan satu lagi, saya mau istri kedua kamu itu hidup dari nol, seperti kamu menikahi saya merintis dari nol. Gitu. Jadi pertanyaan dari saya, sikap seperti itu salah nggak sih adik saya gitu? Ya, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kamu boleh nikah lagi, asal jangan bawa perempuan itu ke rumah ini. Kamu boleh nikah lagi, jangan nikmati hasil kerja keras kamu yang selama ini kita bangun bersama-sama. Yeah. Kamu boleh nikah lagi dari nol. Oke? Ke nol ya. Bagaimana? Apakah sikap dendam karena sakit hatinya itu dicurahkan kepada istri kedua suaminya? Bunda, saya merasakan bagaimana sakitnya jadi istri yang pertama itu.
Betul? Dikhianati, diam-diam ditinggal pergi, dalam artian menikah lagi dengan yang lain. Jadi kalau ditanya wajar enggak sifat seperti itu? Wajar. Manusia kecewa, wajar. Tetapi tentu kalau ditanya apakah benar atau tidak, ya pasti tidak benar. Dendam, dengki, benci kepada orang itu nggak boleh. Tapi juga nggak mau nyalahin sikap adik ibu. Pasti kesel. Justru yang ingin salahkan sikap suami adiknya ibu. Punten, sebelum dia melangkah untuk menikah lagi, harusnya mulainya dengan proses yang baik. Betul nggak? Kalau awalnya sudah berbohong, maka biasanya kesananya akan sibuk menutupi kebohongan yang lainnya. Betul nggak? Makanya kalau mau nikah lagi, izin, punten, bilang, dan pantesin diri. Betul nggak? Istri yang pertama bahagiain, senengin, cukupin, puasin, tarbiyahin, kasih pendidikannya dulu. Ini bukan langsung main nikah aja. Ini yang pertama belum selesai. Wajar nggak marah? Wajar nggak kecewa? Makanya catat, kepada siapapun yang mungkin engkau diajak menikah oleh laki-laki, dan laki-laki itu sudah punya istri, sebaiknya menurut AA, kalaupun mau diterima syarat, temui aku dengan istri pertamamu. Gak jadi, kelar ini mah. Yakin tuh? Iya dong, iya nggak? Bagaimana mungkin bahtera yang begitu luas dan panjang, tapi tiap hari bohong, capek nggak? Capek. Dan izin ya, adil itu bukan hanya tentang suami, tapi istri juga harus adil. Istri yang pertama harus adil. Kalau ternyata suami kita punya istri yang kedua, harus diingetin, sayang, kamu kan nikah dengan yang kedua. Ini hari Selasa nih sayang. Ini hari Selasa. Ini hari Selasa. Harusnya jatah istri yang kedua. Harus. Yang kedua juga kudu adil. Jangan merasa kamu udah jadi suamiku, dia punya yang pertama. Betul nggak? Kalau kamu maunya semua milik kamu, itunya nggak adil. Marah-marah ada sorangan. Marah-marah ada sorangan. Tararahu. Marah-marah. Mana ibu yang tadi protes? Coba di zoom sedikit. Oh beliau ya? Iya. Ibu tadi bilang apa katanya? Yang 77 Boro-boro. Boro-boro. Boro-boro orang kena sorangan. Adik kumaha orang kena sorangan. Bunda. Maka dalam urusan adil ini bukan hanya suami, betul? Semuanya harus adil. Tapi poinnya AA, jangan pernah mengundang seseorang hadir di kapal kita sebelum kita benahi kapal kita yang lama. Betul? Jangan pernah mengundang orang baru hadir sebelum kita berbenah dengan orang yang lama tinggal bersama dengan kita. Betul? Khawatirnya bukan membawa kemaslahatan, tapi malah mendatangkan keburukan. Bersabarlah dengan setiap apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena cinta itu bukan angka yang ketika ditambah atau dikurang lantas berkurang. Tapi cinta itu nilai yang justru ketika ditambah harusnya dia bertambah. Setuju? Maka tidak ada istilah perbandingan yang pertama dengan yang kedua. Selama keduanya bisa kita jalani dengan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Tuh Bu ya, jadi ternyata istri juga harus adil kepada suami. Bener adil orang keserangan.
Iya, mau berbuat adil bagaimana, saya juga sendiri gitu, kata gitu. Iya. Bagaimana ada orang kayak serangan. Oke. Jadi ternyata iya, beliau itu Bunda berarti sekarang sendiri kan? Iya. Sendiri, jadi beliau jawab, adil gimana? Orangnya sorangan. Curhat sendiri. Mau jalanin nasihat AA, iya. Bagaimana cara jalanin? Orang kayak sorangan. Yang lucu, yang lain ngomongin poligami, dia sendiri ngapain ngomongin poligami? Orang kayak sorangan. Jadi kalau kata beliau nggak relate dengan kehidupan dia. Iya. Semoga. Tapi paling tidak ada nasihat-nasihat yang bisa diambil ya dari ibu ya. Kalau kita sendiri juga. Iya. Oke, baik. Siapa tahu pertanyaan kedua nanti. Ya. Silakan Ibu. Tadi, ya. Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah dari Majelis Taklim Al-Ajhariyah 57 Sukatani Cikarang. Cikarang, tepuk tangan buat orang Cikarang. Curhat dong, A. Boleh dong. A, di sini bukan saya mau membuka masalah rumah tangga saya, tapi sedikit ingin merasa lebih plong aja. Oke. Saya di sini sebagai istri kedua. Kamu kedua. Tapi Abdu, sebelum ada yang menghujat ya, saya ingin menerangkan dahulu bahwa pernikahan saya itu bukan merebut suami orang. Bagus Bu, ini harus namun pernikahan saya ini karena perjodohan orang tua. Dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah dikarunia anak laki-laki yang sangat ganteng sekali. Kayak bapaknya lah. Oh, iya benar. Alhamdulillah. Kayak saya Bu. Iya. Yang sekarang sudah berumur 3 tahun. Ya, banyak orang bilang ya Bu ya katanya jadi istri kedua itu pasti disayang sama suaminya. Karena katanya kalau suami menikah lagi itu berarti dia sudah tidak nyaman dengan istri pertama atau sudah mati rasa. Namun berbeda dengan saya. Wah, ini bagus nih. Contoh nih, bagus kayak gini ya. Berbeda dengan saya yang hanya si suami ini meskipun menikah dengan saya sudah lama tapi kayak baru. Masih berbedalah dengan istri yang pertama. Contohnya seperti ini, dengan istri yang pertama itu dia selalu mengajak quality time bersama anaknya. Quality time, ya. Sedangkan saya dan anak saya tidak. Bahkan untuk memberikan hadiah pun, hadiah ulang tahun ke istri pertamanya selalu memberi. Sedangkan saya hanya cincin perkawinan itu pun. Sampai sekarang masih cincin Sampai perkawinan? sekarang hanya cincin perkawinan selama kami menikah 4 tahun. Ibu masih mending, orang kayak sorangan. Terus ya. Namun memang saya sebagai wanita ya merasa gimana. Bahkan dalam memadu kasih pun beliau masih menyebut nama istri pertamanya itu. Kan tadi udah nasihat ya. Tentunya di sini saya banyak merasakan cemburu sosial ya. Oke. Karena dari segi hadiah, diajak quality time segala macam saya tidak pernah. Artinya ibu merasakan ketidakadilan. Betul. Dari suami ibu. Betul. Padahal saya yang bisa memberikan anak laki-laki kepada beliau. Sedangkan si istri pertama itu memberikan anak dua-duanya perempuan. Cocok berarti ibu, udah ada lengkap berarti. Dari ibu laki-laki, dari yang pertama perempuan. Dan saya juga sering mengeluh kepada suami untuk soal ini. Namun suami menjawab, dia bilang katanya butuh waktu untuk menerima, mempunyai perasaan kepada saya. Sedangkan saya sudah 4 tahun loh berumah tangga. Selama ini apa gitu? Yang jadi pertanyaan di sini, apakah saya harus meneruskan rumah tangga yang seperti ini? Yang setidaknya rumah tangga ini memang 40% saya tidak nyaman, dan 60% itu memang cemburu sosial saya. Bulanan masih bulanan? Alhamdulillah. Udah bulan masih mah.
Yang kedua, apakah saya harus mundur dari rumah tangga ini? Mohon pencerahannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Berai berkah. Di tengah-tengah syuting gini, pasti lapar. Kencana, untung ada CDA Korean Series. Enaknya debak. Rasanya enak, nyiapinnya praktis, ngenyangin lagi, dan yang pastinya halal. Makanan Korea yang pasti enak, ya CDA. Juicy, crunchy, gurih. Tonton Masak ala Devina Hermawan hanya di BTV, televisi paling menghibur. Be the first to have the next innovation of Gold Boy, a true craftsmanship of finely detailed new Gold Bar design. Introducing the new Antam LM Gold Bar, pure and secure. A true high-class Antam LM, gold reinvented. Berita viral hanya di BTV, televisi paling menghibur. Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya, Ibu Siti Jubaidah dari Cikarang bertanya tentang statusnya sebagai istri yang kedua. Ini bukan karena merebut ya, tapi karena dijodohkan. Ya. Dan Ibu Siti Jubaidah merasa ada ketidakadilan dari suaminya terhadap dirinya. Suami lebih condong kepada istri yang pertama. Sementara Ibu Jubaidah merasa sudah memberikan yang terbaik buat suaminya, bisa memberikan anak laki-laki, tapi perhatiannya berkurang, ya, artinya tidak sama dengan apa yang dilakukan kepada istri yang pertama. Nah, apakah Bu Jubaidah harus melanjutkan pernikahannya karena Bu Jubaidah merasa tidak nyaman, atau mundur? Khawatir kalau mundur jatuh, kecemplung, ya. Silakan Ahilman. Bunda, ini keadaannya disebut dengan pergi sulit bertahan sakit. Pergi sulit bertahan sakit. Kalau Bunda sedang dihadapkan pada satu keadaan yang mengharuskan kita dilema dalam memilih, maka ada beberapa langkah yang bisa Bunda lakukan agar Bunda bisa diarahkan mendapatkan pilihan yang terbaik. Yang pertama, sikapnya adalah istikharah. Apa? Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat istikharah, atau sholat tahajud, atau sholat sunnah untuk meminta petunjuk kepada Allah, pilihan mana yang terbaik. Agar pilihan itu bukan datang dari nafsu kita, agar pilihan itu datang nanti dari Allah, yang pada akhirnya kalau pilihannya bersama terus,
ibu lebih kuat. Dan kalaupun ibu harus berpisah, ibu pun akan kuat. Betul? Yang kedua, istisyarah, bermusyawarah. Ibu nanya sama AA sebagai guru, nanya sama orang tua, nanya sama sahabat, nanya sama orang yang sudah punya pengalaman. Boleh tidak? Istisyarah, minta pendapat. Baru yang ketiga, istifta. Apa? Istifta itu minta fatwa terhadap hati. Bunda, mata hatinya mengarah kemana? Kan kita semua punya mata hati ya. Yang hati ini lebih condong bertahan. Yang kata hati, berpisah aja. Karena pada akhirnya yang menjalani itu kita. Dan saya termasuk orang yang selalu memilih hidup kita harus bahagia. Jangan merawat sakit hati. Kalau bunda udah tahu ini keadaan sungguh menyakitkan, ngapain bertahan? Betul nggak? Kalau kondisinya sulit, nggak bisa diperbaiki, bunda udah ngomong sama suami, aku tuh begini, tapi nggak ada perubahan. Makin hari malah makin sakit hati, makin hari makin nggak ada berubah, makin hari makin runyam. Menurut Ama, ibu masih punya hati dan hidup bahagia ke depan. Betul? Tinggalkan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Asik. Betul? Terlalu berharga hati ini untuk terus diisi dengan sakit hati. Betul? Kadang dalam hidup kita harus melepas rasa sakit agar nanti Allah mengisi dengan rasa manis yang pernah ada di hati kita. Bunda pilih yang terbaik. Mau bertahan, bunda sabar. Tapi kalau bunda pergi juga jangan khawatir. Bahagia bukan hanya tentang dia yang pernah menyakiti kita. Betul? Bunda harus bahagia. Betul? Pulang dari sini, lepaskan semua yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Jangan lupa tersenyum. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Baik. Gimana Ibu Siti Jubaidah ya? Alhamdulillah ya, lega ya, lega. Keputusan ada di tangan Ibu, fatwa di hati Ibu ya, ketetapan ada di hati Ibu. Semoga menemukan yang terbaik. Amin, 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 amin. Baik. Dan kalau gitu langsung saja. Terima kasih sudah memberikan tausiah yang luar biasa untuk para jamaah. Langsung saja kita akhiri tausiah ini dengan berdoa. Baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan, dan semoga kita semua makin disayang sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi hidup kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang mendatangkan kebaikan. Ya Allah, perbaiki keadaan rumah tangga kami. Rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah, ya Rabbana,
Seberat apapun ujian kami mohon ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melewati semua beratnya ujian yang kami hadapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Di sini kan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Nah, ini ada dari @tika.taka.taku. Tika. Nah, assalamualaikum Ustadz. Izin cerita sedikit. Jadi suami saya itu demen banget sama yang namanya lukisan. Kalau dihitung-hitung lukisannya ada 10 yang terpajang di rumah. Ada yang gambar hewan, gambar pemandangan gitu kan. Nah awalnya saya biasa aja, maksud saya itu nggak keberatan lah sama suami saya yang hobinya atau suka beli lukisan, doyan beli lukisan. Nah tapi lama kelamaan saya mulai nggak nyaman nih berada di rumah saya sendiri. Saya kira ini ada kaitannya dengan lukisan yang dibeli sama suami. Saya sering merasa lukisan-lukisan tersebut kok seperti hidup gitu dan memata-matai saya lukisannya tuh. Suka kayak hidup gimana gitu kan. Kayak gimana macan? Nah contohnya nih anak saya yang masih SD pernah nangis histeris tuh ngelihat gambar, lihat mata kucing di lukisan, ya kan? Yang katanya bisa bergerak, mata kucing. Mata kucing. Mau. Gak mau. Kalau mata buaya. Emang ada mata buaya? Iya. Nah, sampai terus lukisannya berubah jadi gambar yang sangat menyeramkan. Dari mata kucing jadi mata gondoruo mungkin kali. Nah, di situ langsung nangis tuh. Anak saya kejar, langsung peluk suami saking ketakutannya. Nah, karena kejadian aneh ini terus berulang, saya berpikir untuk pindah rumah. Ditambah lagi anak-anak setiap pulang ke rumah selalu terlihat ketakutan begitu, Pak Ustadz. Nah tapi suami saya menolak karena katanya cari rumah di luar sana dengan harga yang bagus itu sulit. Nah kira-kira ada solusinya nggak Pak Ustadz agar anak-anak bisa nyaman di rumah seperti dulu? Syukron, jazakallah khairan Ustadz. Silakan Ustadz. Bu. Alhamdulillah. Baik, karena setiap rumah itu pengen punya seni, betul apa betul? Setiap rumah itu pengen ada warnanya, betul? Kadang ada sekarang rumah yang dindingnya dipakai lukisan alam, ada yang lukisannya berbentuk kaligrafi, ada yang lukisannya Ka'bah, ada juga yang lukisannya kepala orang doang, ada banyak kadang-kadang, betul? Nah lukisan ini menjadi perdebatan. Bahkan ada dalam hadis Nabi menyatakan bahwa malaikat tidak akan pernah masuk fihi surah kalau di dalam rumah itu terdapat lukisan. Tapi lukisan kayak apa? Pertama, lukisan yang mengandung sesuatu mistis. Karena jadi yang tidak dibolehkan itu lukisan-lukisan yang berhubungan mistis. Yang kedua, yang nggak boleh itu patung yang dikultuskan. Oh, patung ini punya kekuatan. Patung ini punya sesuatu. Barang ini punya hal ini. Nah itu hal-hal demikian yang akhirnya menuju kepada kesyirikan, menuju kepada akhirnya perbuatan yang akhirnya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Maka hal-hal demikian yang diharamkan oleh para ulama, sehingga kita harus membuat rumah kita nyaman. Pengen rumahnya nyaman? Pengen banget apa pengen aja?
Pertama kata Nabi, kalau rumah kita pengen nyaman, orang yang tinggal di rumahnya mau beribadah kepada Allah. Ini rumah bagaimana enggak terasa nyaman, bagaimana rumahnya enggak panas, bagaimana rumahnya enggak terasa nikmat. Kenapa? Karena pengisinya enggak mau ibadah. Bu. Jadi di rumah jangan tinggalin sholat. Yang kedua, bagaimana rumah itu biar nyaman? Dibangun dengan nilai-nilai Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kita. Bahkan Nabi menyatakan, kalau rumah kita pengen terhindar dari segala apapun yang berhubungan dengan yang namanya jin, setan dan sebagainya, maka rumah itu harus dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tanya, ibu-ibu sering baca Quran di rumah? Sering, alhamdulillah. Nah ini harus didawamkan, harus dibacakan agar adalah apa? Rumah kita menjadi rumah yang tenang. Yang ketiga, agar rumah tenang, rumah nyaman, rumah penuh kenikmatan, yang menempatinya akhlaknya penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Bu. Ada nggak di sini jujur suami balik tapi mulutnya ngomel mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kira-kira kalau yang kita di rumah sama suami, sama anak, sama suami ngomel terus, sama anak ngomel terus, perasaan nih kalau diomelin terus, ngomel mulu, yang di dalam rumah itu betah apa enggak? Nah, bener Pak. Bu. Jadi kalau suami pengen betah di rumah, kasih dong bahasa yang enak, bener nggak? Tino, assalamualaikum. Salam. Umi. Papa pulang. Umi. Mau cucu apa mau kopi? Cucu. Iya. Kan anak kita belum nikah. Enak kan dia nggak? Iya. Enak, coba kalau pulang ini. Tinginang, assalamualaikum. Nah, beneran pulang? Puyeng mat dari tadi tetangga nyariin duit, belum bayar arisan. Sini duit. Ceklek. Pergi. Ada nggak di sini yang kalau pulang suami minta duit mulu istrinya? Ada? Mana orangnya? Udah tahu baru di PHK minta duit. Iya kan? Ya bu. Gimana nggak kesel lah? Bu. Rumah tangga itu harus dibikin nyaman. Bu. Kata Nabi nih, kalau rumah tangga pengen nyaman, idan nador tasyarotka. Saat ketika ibu dipandang suami, senyum. Enak gitu dilihat suami. Senyum bu. Ada suami senyum. Suami lagi nonton TV senyum. Suami lagi tidur senyumin lagi. Kata suaminya, gila. Ya tuh yang penting kita sebagai seorang istri ya merawat rumah kita. Benar. Ya rawat rumahmu agar bisa menjadi surga di rumah sendiri ya. Benar. Ya. Oke, baik. Sekali lagi sekarang tepuk tangan untuk Abi, tepuk tangan Ibu untuk Abi ya. Sekarang saatnya berikan kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang? Silakan yang saya yang mau tanya, silakan. Ya Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Majelis Nur Ihsan Pandeglang, Banten. Ustadz, saya mau curhat. Iya. Bukan punya saya, tapi teman saya. Punya siapa? Sahabat Ibu lah ya. Iya, teman saya itu punya suami. Orangnya Islami banget dan soleh. Agamis banget gitu ya. Agamis orangnya dan soleh, tapi kelakuannya ternyata buruk sekali. Kelakuannya? Karena kenapa dia buruk?
Karena dia itu istrinya itu melahirkan anak yang berkelakuan kebutuhan khusus. Iya. Kebutuhan khusus. Jadi di rumahnya itu selalu dia itu orangnya rame di rumah gitu, ngacak-ngacak lah di rumah. Anak berkebutuhan khusus ya, perlu perhatian yang khusus. Iya, lain dengan anak yang biasa gitu kan. Hiperaktif juga kan. Aktif gitu. Ya, gitu. Jadi suaminya itu kan rumahnya jadi nggak betah mungkin ya, karena anaknya itu selalu berisik gitu kan. Terus suaminya itu sering nggak pulang. Alasannya suaminya itu dakwah di luar kota. Padahal kalanya lebih enak, lebih nyaman kalau dakwah di luar daripada di rumah, karena punya anak yang seperti itu gitu kan. Dia cara menghindari situasi di rumah dengan alasan dakwah di luar kota. Luar kota. Daripada di rumah anak gua ribet gitu, mungkin kali ya seperti itu kali ya. Iya, karena anaknya itu gimana lah, terlalu aktif gitu kan. Repot, nggak mau ngurusin kali jangan-jangan. Iya. Okay. Terus sekarang kasihan dengan istrinya yang tidak ada motivasi dari suaminya dan tidak ada membantu untuk mengasuh anak yang seperti itu. Itu kan butuh support yang khusus dari orang tuanya. Iya, ada yang nge-support itu karena istrinya itu, kasihan. Jadi bagaimana ya laki-laki seperti itu diapain ya Ustadz ya? Seperti itu. Harusnya diapakan? Diapain ya? Iya. Memang berat Ibu ya. Berat sekali. Yang jadi pertanyaan Ibu adalah bagaimana menghadapi suami yang seperti itu ya? Harus diapain sih yang suami seperti itu? Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya nggak mau memberikan dukungan, support dalam merawat anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kan perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak dalam kondisi seperti itu, Pak Ustadz. Benar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Sampai berapa anaknya Pak Ustadz? Iya. Saya udah 4 nih, udah 4 kali nih mengandung. Iya. Mengandung mulu katanya. Mengandung mulu. Yang penting asal jangan mengandung lemak babi aja, Bu. Masya Allah. Bu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membedakan derajat seorang ibu dengan seorang ayah sampai 3 derajat. Betul? Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu sangat berbeda dengan perjuangan seorang ayah. Ibu itu bagaimanapun keadaan anaknya, dia selalu di matanya itu sempurna. Tidak ada ibu yang membeda-bedakan kasih sayang terhadap satu anak dengan anak yang lainnya. Seorang ibu selalu menganggap anaknya itu paling baik, selalu menganggap paling ganteng, selalu menganggap paling segalanya. Bahkan seorang ibu selalu membanggakan anaknya ke orang lain. Betul apa enggak? Betul. Kadang ibu enggak bilang rasa kebanggaannya sama anak itu, tapi dia bilang ke tetangganya, bersyukur saya punya anak. Alhamdulillah dia sholatnya rajin, dia punya rezeki bagi saya. Dia ceritanya ke orang lain, ke anaknya nggak ngomong. Apa maknanya? Dia bangga sama anaknya. Benar Bu? Saat ketika anaknya pun ada dalam kekurangan, lihat bagaimana seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat mental anak itu jatuh. Seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat anak itu jadi tidak percaya diri. Seorang ibu terus tampil menjadi orang yang menguatkan batin, perasaan dan semuanya. Seorang ibu yang tidak punya lelah. Benar Bu? Benar Bu? Tapi saat ketika ibu kuat,
Ternyata seorang ibu yang kuat pun butuh topangan. Seorang ibu yang begitu sudah hebat pun ternyata butuh pijakan. Seorang ibu yang seorang ibu yang sudah bisa segalanya ternyata butuh support, butuh pendamping, butuh yang namanya kekuatan. Sebagaimana rumah tangga itu tidak bisa jalan sendiri kecuali bersamaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi pun walau demikian adanya, seorang ibu tidak mundur ke belakang. Biar suaminya nggak peduli sama anaknya, biar suaminya nggak sayang sama anaknya, biar suaminya kurang perhatian sama anaknya, tapi walaupun demikian ibu itu tidak pernah mundur ke belakang untuk tidak sayang kepada anaknya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kita sebagai suami wajib Bu ngingetin suami kita? Sebagai istri wajib watawasau bil haq watawasau bisob sober, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Bahwa semua yang Allah ujikan itu adalah merupakan cara Allah apakah kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Betul apa betul? Ingetin suami kita ini amanah Allah. Betapapun keadaannya demikian, kita harus bisa menjadi orang yang tampil menjaga mental mereka, tampil menjadi orang tua yang baik, tampil menjadi orang tua yang terus bisa jadi contoh buat mereka. Karena dukungan mereka yang pertama siapa? Adalah kedua orang tuanya. Insya maka mari sama-sama kita jadi orang tua yang terus bisa jadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Baik, artinya sang istri meminta perhatian lebih kepada suaminya. Sayang, Abi, tolong yuk luangkan waktu yang terbaik ya. Perbanyak waktu kita untuk merawat dan menjaga anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Benar. Saya butuh kamu Abi, saya butuh support kamu, butuh dorongan kamu untuk merawat anak kita berdua. Benar. Itu mungkin seperti itu kali ini ya. Benar. Ngajak bicara. Oke, mudah-mudahan Ibu Sumiati untuk sahabatnya mendapatkan solusi dari Abi ya. Tepuk tangan untuk Ibu Sumiati. Setelah Ibu Sumiati ada Ibu siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu silakan. Iya, awas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sri Hernani dari Majelis Ta'lim Nur Asnya. Baik. Nur Tresna. Baik. Ya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik. Boleh pantun? Boleh. Soalnya dari tadi mendengar pantun Ustaz sama dong. Pak Abdu juga. Boleh Bu, boleh. Boleh dong. Boleh pantun ya. Jalan-jalan ke Kota Baru. Cakep. Jangan lupa beli serabi. Cakep. Mari kita menuntut ilmu bersama Ustadz Abi. Enak kan suaranya didengarnya enak gitu ya. Enak ya. Kayak penyiar radio. Enak sekali. Terima kasih. Ini adalah keluarga saya. Jadi pada dasarnya saya mempunyai 2 orang anak. Yang cikal adalah laki-laki. Yang cikal laki-laki. Iya. Dan bakal, sudah bekerja. Yang cikal laki-laki. Sudah bekerja. Yang bakal perempuan. Yang si bungsu perempuan masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Namanya? Ya namanya Robi dan Tresna. Oh Robi, tadi cikal itu siapa itu? Iya. Robi, Bang Robi. Oh paling itu cikal. Bang Robi. Iya. Bang Robi silakan. Dengan Neng Tresna. Neng Tresna. Iya. Lanjut Bu. Nah, saya sedih sekarang ini Bi. Jadi ada satu keresahan dalam hidup saya. Karena udah selama 3 tahun ini si Cikal yang sudah bekerja itu tidak pernah pulang ke rumah. Ya tentunya melihat tadinya saya bangga, saya seneng punya keluarga, anak sudah pada besar, penuh kehangatan di dalam keluarga. Tapi dengan kejadian tadi, tentunya saya sebagai orang tua sangat sedih sekali.
Padahal di tempat kerja ke rumah itu dekat. Tapi dia memilih kos, tidak di rumah. Selama 3 tahun ini, bahkan lebaran kemarin pun dia tidak pulang. Saya hanya meneteskan air mata dengan penuh kesedihan. Tentunya bertanya, kenapa terjadi semikian? Nah, ini ceritanya mungkin. Ketika bapaknya mengajak ngobrol kepada si sulung, kepada Bang Robi, dia minta bantuan untuk membiayai kuliah adiknya itu. Tetapi Robi menjawab, tidak bisa. Alasannya? Karena saya sedang menabung persiapan untuk nikah. Oke, baik. Itu alasannya. Yang kedua yang sangat membuat sedih saya adalah mengeluarkan kata-kata, Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah, selama 3 tahun inilah ketika si ayah di PHK tidak pernah mencari pekerjaan selain mengandalkan kepada ibu. Pada ibu. Pada saya. Iya. Nah, kata-kata itu mungkin sangat menyinggung perasaan ayah. Suami ibu. Iya. Kepada suami saya, sehingga keluar kata-kata yang sangat kasar dan sangat memukul perasaan anak ibu, Bang Robi itu. Iya. Sampai dia, kamu keluar. Suami ibu mengusir anak ibu. Iya. Jangan lagi kamu menginjak rumah ini. Itu yang keluar. Dan tadi itu sangat tersinggung sekali dengan kata-kata bahwa Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah, saat itulah Robi tadi ceritanya tidak pulang ke rumah. Terpukul hatinya. Terpukul hatinya dengan kata-kata ayahnya, langsung usir langsung. Dan saat itu dia keluar dari rumah. Betul keluar. Saya selaku orang tua sangat sedih sekali. Saya mengharapkan dia bisa datang lagi, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Dan alhamdulillah ketika saya sakit, Bang Robi datang ke rumah sakit menengok saya, namun dia tidak mau pulang ke rumah. Tidak mau menginjakkan kakinya ke rumah. Tidak menginjakkan kakinya ke rumah. Masih terngiang kata-kata ayahnya itu. Nah, mungkin Abi bisa memberikan gambaran untuk saya apa yang harus kami lakukan. Apalagi tadi kami mendengar banyak doa ketika berumah tangga. Saya dengan suami saya mendoakan supaya menjadi keluarga sakinah. Di tengah perjalanan ternyata seperti itu. Saya ingin kembali menjadi keluarga sakinah, ingin rumah tangga yang harmonis, dan si sulung bisa kembali lagi ke rumah. Itu Abi, mohon pencerahannya. Apa yang harus saya lakukan. Demikian yang kami curhatkan kepada Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Abi untuk masalah dan ujian Ibu Nani ini? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Pertanyaan yang mungkin tidak hanya terjadi pada Ibu Nani, juga terjadi pada orang banyak. Bu, Abi nanya, pengen nggak punya anak yang punya agama? Pilih mana? Pilih anak yang tumbuh dengan agama, apa pilih anak yang tumbuh dengan harta? Pasti pilihan kita anak yang tumbuh dengan agama.
Maka betapa beruntung saat ibu hari ini punya anak, lalu ibu didik dengan nilai-nilai agama, ibu besarkan dari tangan ibu, dari tangan seorang ayah, lalu ibu ajarkan dia sholat, ajarkan dia baca Quran, ibu tidak lelah dia antarkan untuk belajar ilmu agama. Apa hasilnya saat ketika dia besar? Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjaga perasaan orang tuanya. Karena kesakitan yang tidak ada obatnya bagi seorang orang tua bukan ketika dia minjam uang untuk anaknya. Kesakitan yang paling dahsyat bagi seorang orang tua bukan ketika dia gadaikan rumah untuk anaknya. Kesakitan yang paling tidak ada balasannya adalah apa? Saat ketika anak yang dibesarkan dari mulai kecil dengan darah, air mata, tenaga, tapi saat dia besar dia berani bentak orang tuanya, dan itu adalah kesakitan yang tidak ada obat bagi orang tua. Seolah dunia terasa kiamat. Ya Rob, anak yang aku besarkan, yang aku jaga, yang aku rawat, saat ketika dia sudah jadi orang, dia punya pekerjaan, lalu dia membentak ayahnya tanpa dia berpikir bahwa tanpa ayah dan ibunya dia tidak pernah menjadi orang sukses. Pemirsa dimanapun berada, ini nasihat buat kita semua. Untuk apa kita sukses dunia, jabatan, harta, semua kita miliki, tapi Allah marah sama kita gara-gara kita nyakitin orang tua kita. Buat apa kita punya segalanya kalau ternyata segalanya membuat Allah tidak sayang kepada kita? Maka posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Teruslah menjadi orang tua yang mengingatkan kepada anak kita. Sebetapapun anak kita sukses, sebetapapun anak kita hebat, sebetapapun anak kita luar biasa, tidak ada orang tua, mereka tidak akan jadi apa-apa. Maka didiklah anak kita dengan agama, sehingga ketika mereka punya agama, mereka mampu punya rasa saat bicara kepada orang tuanya. Mereka mampu punya hati saat bicara sama orang tuanya. Mereka mampu punya rasa menghormati ketika bicara dengan orang tua. Wajar kalau seorang ayah marah karena anak yang dia besarkan membentak orang tuanya. Tidak ada orang tua yang durhaka, tapi ada anak yang durhaka. Tapi betapapun demikian, jangan kita jadi orang tua yang lalu keras. Mungkin mereka butuh sentuhan lebih dari kita sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan teruslah kita menjadi orang tua yang tidak pernah tebang pilih, tebang kasih, pilih kasih dengan anak-anak kita. Teruslah limpahkan kasih sayang kepada mereka, agar mudah-mudahan kasih sayang yang dirasakan jadi hidayah buat mereka semua. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan keluarga Ibu Nani kembali hangat, harmonis, sehingga terbentuklah harapan Ibu kembali mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi jamaah tausiah dari Abi, bagaimana kita agar bisa mendapatkan sakinah dari rumah. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan bisa mendapatkan berkahan untuk kita semua, dan nanti Abi juga akan doa Abi supaya yang kita harapkan, kita doakan, kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik Bapak Ibu semua, para pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita sempurnakan kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan rumah kita menjadi surga buat kita semua, menjadi tempat ternyaman untuk kita semua. Dan mudah-mudahan orang-orang yang berada di rumah kita menjadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari beristighfar 7 kali di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah ya Rabb, hari ini kami bisa mengikuti kajian ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, turunkan kenyamanan dan rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah, sehingga tidak ada lain melainkan kebaikan yang ada dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami sebagai orang tua yang baik ya Allah, yang mampu menjadi contoh baik bagi anak-anak kami ya Allah. Kami jadikan orang yang terus ya Allah tidak pernah tebang pilih perhatian kami terhadap anak-anak kami ya Allah, karena kami sangat sayang sama mereka ya Allah. Mereka adalah dunia kami ya Allah. Anak kami adalah surga kami ya Allah. Anak kami adalah masa depan kami ya Allah. Maka hanya kepadamu kami titipkan ya Rabb. Berikan cahaya iman di hati anak-anak kami ya Allah, sehingga ketika mereka tumbuh besar ya Rabb, mereka tidak pernah lalai dalam ibadah ya Allah, dan mereka berbakti kepada kami ya Allah. Ibu, Bapak, sebut semua nama anak-anak kita. Sebut namanya, doain yang baik-baik. Karena saat seorang ibu mendoakan kepada anaknya, Allah tunai mengabulkan. Doain semua, biar anak-anak kita sehat, soleh, berkah. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita. Doain biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Doain orang yang sebelah kanan kita biar sehat, berkah umur, berkah rezeki. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman dan berpelukan. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah. Terima kasih untuk DKM Masjid Al-Khairiyah dari Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami di @BTVID_official dan di @jalandakwah_BTV_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Jalan Dakwah. Saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.